Halo semuanya, ini adalah Suzuki Espresso. Jadi ini mobil barunya Suzuki yang punya model paling unik ya. Jadi sebenarnya dia itu secara pricing masuknya ke kelasnya LCGC. Kayak ada Agya, Ayla, Brio Satya gitu ya. Karena dia punya harga di kisaran 155 juta untuk versi yang manualnya. Sementara yang Matic-nya alias AGS itu di harga 164 juta rupiah. Dan ini bisa jadi pilihan yang menarik banget dibandingkan dengan LCGC yang umumnya modelnya begitu-gitu aja, karena dia punya desain yang konsepnya ala-ala crossover gitu ya. Buat lebih jelasnya kita langsung simak video berikut. Ya kalau dilihat dari desain bagian depannya, gue suka banget di bagian grillnya. Dia bikin tampilannya si Espresso ini jadi gagah, jadi keluar gitu karakter maco ala-ala crossovernya. Sebenarnya dia tuh ganteng gitu ya, utamanya di bagian grill sama di bagian bumpernya yang banyak leading warna hitamnya itu. Cuma emang sih kalau dari lampu tuh minimalis banget. Dia masih pakai reflektor biasa dan semuanya full halogen. Terus kalau kita lihat bagian samping, bentar, kita lihat agak jauh aja. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana banget dari bagian sampingnya. Cuma satu hal yang paling bikin mobil ini kelihatan cungkring adalah bannya. Bannya dia kecil banget. Dia pakai dimensi ban 14 inci dan dia itu lebarnya cuma 165 inci. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat dari belakang, itu bakal kelihatan bannya tipis banget gitu. Nih, cuma bagus ya di sininya dia masih pakai cladding hitam yang memanjang nih di seluruh bodinya sampai ke bagian samping di sini. Yang ini bikin kelihatan maco gitu dari samping juga. Ini sih satu hal yang agak mengganggu juga. Ya emang emang di kelasnya dia seperti ini ya. Cuma karena dia mungkin mobilnya tinggi gitu. Jadi di bagian kolong bannya sini, karena dia nggak dikasih peredam, nggak dikasih cover, jadi kelihatan banget kayak berkesan murah gitu ya di bagian sini. Terus lanjut ke bagian belakang. Nah ini bagian belakangnya tuh mirip banget sama Baleno yang sebelumnya. Ini lampunya mirip banget. Terus ya belakangnya simple dan tadi coba kita lihat di bagian itu di bagian bannya. Lihat dari bagian sini nih. Sini. Nah, gitu ya. Jadi karena mobil ini tinggi, bannya juga dia cuma punya lebar 165, jadi kelihatannya tipis banget, cungkring gitu. Ini kalau gue beli mobil ini pasti gue ganti langsung bannya sama velgnya. Oke, terus kita langsung lihat aja bagasinya. Ini harus dibuka dari dalam ya, nggak bisa dari situ. Oke. Kita lihat seberapa luas bagasi di Espresso ini. Sebenarnya secara dimensi bagasi cukup lah ya, cukup luas ya boleh dibilang untuk di kelasnya dia. Cuma bibir bagasinya ini nih, dia sempit ya, jadi buat masukin barang yang besar gitu kayaknya agak-agak susah. Dan dia tinggi banget. Dari lantai ke bibir bagasinya tuh lumayan tinggi. Dan di sini juga dalam banget nih, sampai ke bagian dasar bagasinya. Nah di sini di bawah, sini deh. Di bawah ada spare tire. Ini full size ya, ukuran 14 inch. Tapi dia velgnya masih velg kaleng. Ini kita copot aja. Nah sebenarnya nih bagasinya masih bisa diperluas lagi dengan cara melipat baris kedua, melipat bangku baris kedua. Tapi ini pelipatannya nggak bisa setengah-setengah, alias harus full. Jadi ini kita harus tarik tuas kanan dan kiri secara barengan, baru kita dorong. Didapatlah kapasitas bagasi seperti ini. Tapi emang dia nggak bisa rata lantai ya.
Habis ini kita langsung lihat bagian ke mesinnya. Nah, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nih, gila panas banget. Mana ya? Bener nggak sih nih? Ya udahlah ya. Jadi si espresso ini pakai mesin dengan kode K10B. Dia 1000 cc 3 silinder, menghasilkan tenaga sekitar 67 horsepower dan torsi 90 Nm. Kelihatannya sih kecil ya, tapi mengingat bodinya ini juga kecil dan beratnya hanya sekitar 770 kg berat kosongnya. Jadi harusnya ini cukup ya. Dan ya kebayang ya dengan dimensi bodi segitu, tenaga segitu, cc cuma 1000 cc dan 3 silinder, pastinya ini bakal irit banget. Cuma nanti tunggu pengetesan selanjutnya. Terus dia transmisinya ini yang versi AGS alias automated gear shift yang kayak dipakai sama Ignis. Dia tuh sebenarnya transmisi manual tapi dengan mekanisme kopling otomatis. Nah, habis ini kita langsung masuk ke dalam. Jadi kuncinya kayak gini ya. Ini kayak kunci R3 lama nih. Ya, dan dia ya udah pastilah belum ada namanya keyless entry dan lain-lain itu. Nah, lihat aja ininya. Masih manual semua. Dan ini ya. Kalau kita tutup nih pintunya gitu. Nah, kelihatannya kacanya tipis banget ya. Tuh. Kalau diketok ya tik 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 tik. Nah, jadi ini kelihatan ya teman-teman di sini Maruti Suzuki India. Yang artinya dia masih diimport utuh dari India gitu. Jadi bukan buatan lokal. Oke, habis ini langsung masuk ke dalam. Nah, ngomongin soal interiornya, ya nggak bisa berharap banyak gitu ya karena emang sesuai dengan harganya. Kita lihat aja dari spionnya. Ini spionnya bener-bener masih manual, yang pengoperasiannya pakai tangan gitu ya. Baik spion yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi kalau misalkan mau ngatur yang sebelah kiri, kita benar-benar harus berhenti, nggak bisa kita sambil jalan terus ngoperasiin spion gitu, nggak bisa. Nah, ini dashboardnya ini udah pasti plastik keras semua, nggak ada panel empuk atau kain sama sekali di sini. Tapi seenggaknya yang gue suka adalah desain dari dashboardnya si Espresso ini. Dia punya desain yang cukup menarik gitu ya, dan cenderung nggak ngebosenin. Ada aksen silvernya di sini dan ini bentuknya unik gitu ya. Sini agak-agak melingkar kayak Mini Cooper gitu dan instrumen clusternya ada di tengah. Cuma yang di bagian door trim ya, ya dia punya plastik yang emang tipis banget sih. Ini kalau kita tekan gini ya, tuh, ini bener-bener langsung goyang-goyang semua. Cuma ya nggak masalah lah. Seenggaknya desain dashboardnya keren gitu ya. Terus untuk joknya, ya kita juga nggak bisa berharap banyak karena di sini konturnya juga seadanya. Ini nggak ada pengaturan ketinggian dan ini headrestnya juga fix gitu ya. Kita nggak bisa atur-atur sama sekali headrestnya. Untungnya meskipun dia nggak punya pengaturan ketinggian, dia posisi standarnya aja udah cukup commanding gitu ya, cukup tinggi. Jadi buat yang tingginya nggak terlalu tinggi banget kayak gua gitu, seenggaknya masih bisa ngeliat ke depan dengan baik visibilitasnya. Dan dia ruang kepalanya juga masih tersisa lumayan banyak. Setirnya, ini kita coba. Ternyata setirnya juga nggak bisa diatur sama sekali, baik tilt maupun teleskopik. Jadi ya apa adanya, begini aja gitu ya. Plus dia juga nggak ada tombol sama sekali, even tombol audio pun nggak ada di sini. Terus kalau kita lihat instrumen clusternya, ini juga minimalis banget. Di sini cuma ada speedometer digital, tanpa ada tachometer sama sekali. Di bawahnya ada trip meter, ada indikator BBM, penggunaan BBM rata-rata, dan ya indikator-indikator lainnya lah. Dari sistem audionya juga, ini cuma ada radio, CD pun bahkan nggak ada, radio USB sama Bluetooth dan sama aux. Udah cuma itu aja, nggak ada yang lain-lain. Nah, tapi yang gue suka dari keseluruhan dashboardnya ini, pengoperasian power window-nya. Nah, ini unik nih.
jarang-jarang ya mobil Jepang itu pengoperasiannya ada di bagian tengah sini. Nah, ini keren aja gitu, kayak unik aja gitu ya. AC-nya standar, tapi dia seenggaknya ada heater untuk kaca depan. Oke, ini di sini ada cup holder 2, laci penyimpanan di sini. Ya cukup kecil ya. Terus ada cup holder juga di masing-masing pintu. Udah itu aja sih. Di sini bahkan nggak ada kaca sama sekali. Nah, ngomong-ngomong sistem keamanannya, di sini ada 2 airbag sama di pengeremannya udah ada ABS. Udah itu aja. Kita lanjut ke baris kedua. Oke, di baris kedua gue cukup amazed dengan kapasitas ruang kakinya ya. Jadi ini legroomnya luas banget, apalagi di sini juga kita masih bisa selonjor jauh banget ke depan. Jadi untuk ukuran mobil sekecil ini, karena mungkin dia bodinya bentuknya boxy gitu ya, jadi dia punya kapasitas di dalam itu bisa lebih besar. Cuma ya udah apa adanya gitu ya di sini. Bahkan untuk pengoperasian jendelanya ini masih sistem putar, masih sistem engkol. Jadi ya kalian harus bersabar ya. Kemudian joknya ini pun juga flat ya, bagian bawah maupun bagian tengahnya. Jadi tanpa kontur sama sekali. Di sini pun juga headrestnya nggak bisa dinaik turunin. Bahkan ini headrestnya sebenarnya agak nggak kepake sih, karena kalau kita senderin, nah dia bahkan sama sekali nggak menyangga kepala. Jadi ini agak bahaya gitu ya, kalau terjadi tabrakan ini bisa mengakibatkan cedera yang cukup serius gitu, karena ini bener-bener nggak bisa menyangga kepala. Sini juga nggak ada kantong penyimpanan sama sekali. Udah segitu aja. Jadi kesimpulannya, ini mobil bisa jadi alternatif yang menarik ya buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk beli mobil pertama kali atau mempertimbangkan beli LCGC. Ini kayaknya lebih jarang di jalanan dan juga punya ground clearance yang tinggi. Jadi lebih capable lah untuk menembus jalan-jalan yang kurang rata. Jadi gimana? Menurut kalian silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3